Arsitektur postmodern adalah aliran arsitektur yang mengadopsi pendekatan lebih eksperimental, menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan inovasi baru, serta mengeksplorasi berbagai gaya dan bentuk. Konsep itu hadir berdasarkan pada sikap skeptisme, ironi, atau penolakan terhadap ide-ide modernisme. Agar lebih memahami konteks lahirnya arsitektur ini, kita mesti mengetahui munculnya gerakan postmodern atau postmodernisme. Gerakan tersebut eksis sejak tahun 1960 hingga 1970-an sebagai kritik terhadap arsitektur modern yang dinilai terlalu formal dan monoton. Pada 15 Juli 1872 dilakukan penghancuran gedung Pruitt Eagle Housing di kota Santa Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat, sebagai tanda berakhirnya era arsitektur modern. Pada era itu, desain bangunan modern memiliki variasi yang minim di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, arsitektur postmodern mengelahirkan aliran arsitektur lainnya seperti Street Revival, Neo-Vernacular, Kontekstualisme, Metafora, dan metafisik, serta postmodern space. Lalu selanjutnya adalah definisi arsitektur postmodern menurut ahli. Yang pertama ada dari Robert Venturi, yang merupakan seorang arsitek dan teoretikus arsitektur yang dianggap sebagai salah satu pemimpin gerakan arsitektur postmodern. Dia mengadvokasi pendekatan arsitektur yang lebih beragam dan menekankan pentingnya kesadaran kompleksitas dalam desain, mengakui keberagaman budaya dan konteks dalam pembentukan bangunan. Lalu yang selanjutnya ada Diana Agres, yang merupakan seorang arsitek dan akademisi yang menggambarkan arsitektur postmodern sebagai sebuah eksperimen visual yang membebaskan diri dari keterbatasan formal modernisme. Beliau menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dalam desain arsitektur postmodern yang memungkinkan untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya dan tradisi. Untuk yang selanjutnya ada dari Michael Grave, yang merupakan seorang arsitek terkenal dengan karya-karyanya dalam arsitektur postmodern. Grave menciptakan desain-desain yang seringkali menggabungkan elemen klasik dengan inovasi kontemporer. Pendekatan desainnya menunjukkan bahwa arsitektur postmodern tidak hanya tentang gaya, tapi juga tentang membuat bangunan yang lebih berhubungan dengan penggunanya dan lingkungannya. Kaitan antara dekonstruksi dan postmodern. Arsitektur dekonstruksi dan postmodern memiliki beberapa hubungan, meski kedua aliran tersebut berbeda dalam arsitektur. Yang pertama, ada kritik terhadap modernisme. Keduanya menunjukkan kritik terhadap modernisme dan pendekatan arsitektur yang lebih tradisional. Sementara modernisme menekankan pada kesederhanaan, fungsionalitas, dan penjelasan bentuk. Dekonstruksi dan postmodern menentang kestabilan dan kesatuan yang dianut oleh modernisme. Yang kedua, ketidakpastian dan komplektivitas. Arsitektur dekonstruksi dan postmodern memperkenalkan elemen-elemen ketidakpastian dan kompleksitas dalam desain mereka. Mereka tidak lagi mengikuti prinsip-prinsip keteraturan dan kesederhanaan yang ditemukan dalam modernisme, tetapi menghadirkan bentuk-bentuk yang lebih kompleks, seringkali memecahkan atau mengganggu konvensi konstruksi dan tampilan tradisional. Yang ketiga, penolakan terhadap keteraturan. Baik arsitektur dekonstruksi maupun postmodern menolak ide keteraturan yang dianut oleh modernisme. Mereka menggunakan struktur yang terlihat acak, fraktur, atau bahkan menonjolkan konstruksi secara visual sebagai bagian dari ekspresi arsitektural mereka. Yang keempat, penggunaan citra. Postmodernisme sering menggunakan citra dan referensi historis atau budaya, sedangkan arsitektur dekonstruksi lebih mungkin menggunakan teknik-teknik seperti pemotongan, pergeseran, dan penekanan terhadap material untuk menghasilkan efek visual yang membingungkan. Yang kelima, fleksibilitas dan pluralisme. Keduanya mendukung fleksibilitas dan pluralisme dalam desain.
Mereka tidak lagi memandang arsitektur sebagai satu model tunggal yang benar, tetapi sebagai platform untuk mengekspresikan berbagai pandangan, gagasan, dan kebutuhan. Meskipun ada beberapa kesamaan dan tumpang tindih antara arsitektur dekonstruksi dan postmodern, penting untuk diingat bahwa keduanya tetap berbeda dalam beberapa aspek. Arsitektur dekonstruksi seringkali lebih radikal dalam pendekatannya terhadap pembongkaran dan rekonstruksi, sedangkan postmodern cenderung lebih memilih campuran antara referensi historis, konteks lokal, dan ekspresi individual. Sejarah dekonstruksi. Sejarah dari gaya arsitektur dekonstruksi bermulai dari gerakan postmodern. Gaya tersebut dipengaruhi juga oleh arsitektur konstruktivisme pada awal abad ke-20 yang dikembangkan di Soviet Rusia. Dekonstruktivisme pertama kali mencuri perhatian lewat kompetisi arsitektur Parc de la Ville pada tahun 1982. Jacques Derrida, Peter Eisenman, dan Bernard Tschumi adalah beberapa orang yang mengajukan desain berkonsep arsitektur dekonstruksi. Pada tahun 1988, dekonstruktivisme kembali mendapat perhatian publik melalui pameran mengenai arsitektur dekonstruksi yang diadakan di Museum Seni Modern di New York pada bulan Juli dan Agustus. Dekonstruksi menjadi sebuah aliran baru dalam arsitektur yang dapat meneruskan atau menggantikan gaya internasional atau international style yang diperkenalkan dalam museum yang sama. Pameran tersebut menampilkan karya arsitek terkenal seperti Frank O'Gary, Daniel Libersky, Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Cobb Himmelblau, dan Bernard Tschumi. Dari beberapa bangunan-bangunan yang memiliki prinsip dekonstruksi arsitektur, yaitu yang berada di Indonesia sendiri, yaitu ada pada bangunan Dancing Hotel, karya dari Budi Pradono yang berlokasi di Jalan Aceh, Kota Bandung. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang berani menampilkan ketidakwajaran struktur dikarenakan struktur yang eh, mem- yang menggunakan prinsip-prinsip yang dibuat tidak lurus atau menerus. Tak hanya itu, ekspresi bangunan pada Dancing Hotel ini menggambarkan ekspresi yang menari dari segi ketidakwajaran strukturnya. Dan bangunan Hotel Dancing ini menampilkan fragmentasi visual di mana elemen-elemen seperti jendela, pintu, atau dinding dipotong atau dipisah secara tidak teratur, menciptakan kesan visual yang berbeda. Dan juga bangunan Hotel Dancing ini menggambarkan dekonstruksi melalui pemecahan struktur konvensional bangunan, di mana elemen seperti dinding, atap, dan lantai yang tidak teratur. Dan interaksi antara ruang di dalam bangunan Dancing Hotel ini mungkin mempromosikan interaksi yang di yang dinami secara antara ruang yang terpisah dengan batasan-batasan tradisional antara interior dan eksteriornya. Tak hanya itu, penekanan pada detail dan material dari bangunan Dancing Hotel ini mungkin juga tercermin dalam penekanan pada detail-detail yang tidak diduga atau bertentangan serta penggunaan material-material yang tidak konvensional atau tidak biasa dalam bangunan-bangunan yang lainnya. Lanjut ke bangunan yang kedua, yaitu Masjid Al-Safar, salah satu karya dari Ridwan Kamil bersama firma arsitektur urban Indonesia.
Masjid ini bisa menampung sekitar 1.200 jamaah atau orang. Eh, Bangunan masjid ini menggunakan konsep eh, eh, topi iket Sunda atau topi adat Sunda. Eh, Bangunan ini dengan konsep tersebut dikarenakan bertujuan untuk menyatu dengan lingkungan sekitar atau alam sekitar. Eh, dan juga bangunan ini terinspirasi dari teknik lipatan origami dan hasilnya berupa lekukan-lekukan dan ruang-ruang berbentuk segitiga. Eh, Prinsip ini bisa dikategorikan dengan prinsip-prinsip dekonstruksi arsitektur dikarenakan prinsipnya tidak eh, ketidakwajaran di mata orang awam atau di ketidakwajaran di bangunan-bangunan lainnya. Dari sisi eksterior bangunan ini, bangunan Masjid Al-Safar ini didapat dari berupa massa bangunan dan fasad bangunannya. Massa bangunan dari Masjid Al-Safar ini berupa bangunan yang melebar, yaitu ada 3 elemen bangunan dari Masjid Al-Safar ini. Yang pertama bangunan masjid, yang kedua itu di tempat wudhu dan tempat toilet dari Masjid Al-Safar ini. Yang ketiga di bangunan menara yang ada di Masjid Al-Safar ini. Bangunan utama dari masjid ini memiliki karakter yang melebar karena diperuntukkan sebagai tempat untuk menampung jamaah yang akan melakukan ibadah sholat dan juga bentuk massa bangunan masjid cenderung terlihat tidak beraturan eh, dikarenakan yang tadi terinspirasi dari lekukan-lekukan origami yang 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 hasilnya berupa lekukan-lekukan dan ruangan-ruangan yang berbentuk segitiga dan toilet dan tempat wudhu memiliki karakter ya, yang memanjang dengan bentuk massa bangunan dari bentuk murni geometris seperti persegi panjang dan eh, yang ketiga yaitu menara bangunan masjid memiliki karakter yang vertikal dengan bentuk segitiga dari bawah yang meruncing sehingga bagian atas. Dari elemen-elemen tiga bangunan tersebut memiliki karakter-karakter eh, yang menggunakan prinsip dekonstruksi bangunan, menggunakan prinsip dekonstruksi arsitektur, yang dimana eh, ketiga bangunan tersebut sudah memenuhi dekonstruksi arsitekturnya sendiri. Selanjutnya, bangunan yang ketiga yaitu bangunan pertunjukan teater Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi bangunan ini terletak di Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan prinsip dasar pada arsitektur kontemporer dekonstruksi, pada aspek hybrid expression atau biasa dikenal bergaya campuran, bangunan ini dapat dikategorikan sebagai bangunan bergaya arsitektur dekonstruksi. Hal ini dibuktikan dengan fasad yang mengandung bentukan yang menyerupai geometri pada bangunan tradisional rumah adat Tongkonan, suku asli Toraja. Geometri tersebut membentuk sebuah bentukan segitiga yang mengerucut ke atas, membentuk sebuah bidang yang berfungsi sebagai penutup atap. Bangunan teater Jakarta ini juga mengadopsi struktur rumah panggung yang diterapkan juga pada struktur bangunan rumah Toraja Tongkonan. Kemudian penerapan gubahan massa pada bangunan teater Jakarta didapati terdapat tekukan-tekukan pada fasad atau tampak secara keseluruhan, seolah-olah terbentuk dari sekumpulan geometri persegi panjang dan segitiga. Jadi pada gambar dapat
terlihat bahwa secara tampak terlihat memiliki bentukan geometri yang berbeda-beda yang terdiri dari segitiga dan persegi. Hal ini menunjukkan bahwa pada studi kasus bangunan teater Jakarta tidak menunjukkan harmonisasi pada penerapan fasadnya, sehingga dapat disimpulkan teater Jakarta menerapkan ketidakserasian pada tampak atau fasad bangunannya. Kemudian bangunan teater Jakarta mengadopsi bentukan yang unik dengan mengekspos sistem struktur rangka baja pada bagian fasadnya. Selain sebagai struktur penyangga, sistem ekspos ini juga dapat dikatakan sebagai ornamen yang memperindah dan mempertegas elemen pembentuk pada bagian fasadnya. Penggunaan material juga membuat daya tarik tersendiri pada bangunan ini. Jadi, apakah arsitektur dekonstruksi dapat diterapkan di Indonesia? Jadi, dapat disimpulkan bahwa arsitektur dekonstruksi dapat diterapkan di Indonesia, meskipun mungkin tidak sebanyak di negara lain. Contoh-contoh bangunan yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa elemen-elemen dekonstruksi telah digunakan dalam beberapa proyek arsitektur di Indonesia. Meskipun tidak selalu dalam skala besar, arsitek Indonesia telah menunjukkan minat dan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep dekonstruksi dalam desain bangunan. Namun ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan sebelum merencanakan penerapan arsitektur dekonstruksi pada suatu bangunan di Indonesia. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu konteks lokal. Penting untuk mempertimbangkan konteks budaya, lingkungan, dan kebutuhan lokal. Meskipun arsitektur dekonstruksi mengeksplorasi pemecahan konvensional, tetapi memahami konteks lokal akan membantu memastikan bahwa desain tetap berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Proyek arsitektur dekonstruksi mungkin memerlukan sumber daya yang lebih besar dalam hal finansial, teknis, dan manusia. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia sebelum memulai proyek. Misalnya yang ketiga, keberlanjutan. Jadi, memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam desain adalah penting. Meskipun arsitektur dekonstruksi mungkin memperkenalkan konsep-konsep inovatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dan efisiensi energi. Yang keempat, keterampilan dan ketersediaan tenaga kerja. Memiliki tim yang terampil dan pengalaman dalam mengimplementasikan desain dekonstruksi adalah kunci kesuksesan. Penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang tepat untuk mengelola dan melaksanakan proyek tersebut. Dengan semakin berkembangnya profesi arsitek di Indonesia dan peningkatan minat terhadap inovasi dalam desain bangunan, kemungkinan bahwa lebih banyak proyek arsitektur dekonstruksi akan muncul di masa depan. Hal ini tergantung pada permintaan dari klien, dukungan dari industri konstruksi, serta ketersediaan untuk mengadopsi pendekatan desain yang inovatif dan eksperimental. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.